Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan saya Ruby, sebagai perwakilan kelompok 8, hari ini saya ingin menjelaskan mengenai perdagangan internasional dan pendapat nasional keseimbangan. Perdagangan luar negeri, nilai tukar dan neraca pembayaran internasional. Apa pengertian perdagangan luar negeri? Perdagangan luar negeri adalah kegiatan jual-beli yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Dalam praktiknya, negara mengekspor atau menjual dan mengimpor atau membeli barang dan jasa. Contohnya, Indonesia mengekspor kelapa sawit ke India dan mengimpor barang elektronik dari Jepang. Pengertian nilai tukar. Nilai tukar atau exchange rate adalah perbandingan harga antara dua mata uang yang berbeda. Misalnya, jika satu USD sama dengan Rp15.000 berarti nilai tukar rupiah terhadap dolar adalah 15.000 per dolar. Nilai tukar bisa bersiat mengambang atau floating atau tetap atau yield, tergantung pada sistem moneter suatu negara. Pengertian neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional atau Balance of Payments atau BOP adalah catatan sistematis semua transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama periode tertentu, biasanya 1 tahun. Transaksi ini bisa berupa perdagangan barang dan jasa, investasi, hingga transfer unilateral seperti remitansi. Beberapa pandangan tentang perdagangan internasional. Apa pengertian perdagangan internasional? Perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan antar negara atau lintas negara. Kegiatan ekspor dan impor merupakan contoh perdagangan internasional. Dalam perkembangannya, banyak ahli ekonomi yang mengemukakan pendapatnya tentang perdagangan internasional. Mulai dari pengertian hingga teorinya. Definisi perdagangan internasional menurut Merayul Islam menurut Serlika Aprita dan Rio Aditya dalam buku Hukum Perdagangan Internasional, 2020. Merayul Islam mengatakan jika perdagangan internasional memiliki hubungan erat dengan keuangan. Kedua hal ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena saling berkaitan. Tujuan perdagangan internasional. Perdagangan internasional memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan Gross Domestic Product atau GDP. Artinya perdagangan internasional bertujuan untuk meningkatkan total nilai dari produksi barang maupun jasa yang dijual oleh suatu negara pada negara lain selama 1 tahun lamanya. Bermanfaat perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional memiliki beberapa manfaat, salah satunya adalah dapat membuka kesempatan bagi negara lain untuk dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di negara lain dengan proporsional. Selain itu, dengan perdagangan internasional kedua negara yang telah menjalin kerjasama juga membangun hubungan ekonomi yang dapat membuat kedua belah pihak sama-sama untung. Dengan perdagangan internasional, tidak akan ada negara yang kehilangan sumber dayanya sehingga setiap warga negara dapat menikmati standar kehidupan lebih baik. Kerugian dari perdagangan internasional. Berikut kerugian-kerugian yang akan dirasakan jika mengikuti perdagangan internasional. Hiji, kemudahan mendapatkan produk impor di pasar dalam negeri bisa menghambat pertumbuhan sektor industri dalam negeri. 2. Barang impor dengan barang kualitas tinggi dan murah memunculkan perilaku konsumsi. 3. Untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia maka akan ada eksploitasi sumber daya alam. 4. Terlalu bergantung pada iptek dan modal asing sehingga pertumbuhan industri terhambat. 5. Persaingan industri yang tidak sehat membuat usaha yang bermodal kecil gulung tikar. Contoh perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan kegiatan ekonomi yang melibatkan pertukaran barang dan jasa antar negara. Contoh perdagangan internasional melibatkan berbagai sektor ekonomi dan jenis barang atau jasa, berikut di antaranya. Ekspor dan impor barang. Contoh ekspor Indonesia mengirimkan produk seperti kelapa sawit, kopi dan garmen ke berbagai negara di seluruh dunia.
Contoh impor, negara lain dapat mengimpor barang tertentu yang tidak diproduksi secara efisien di dalam negeri seperti mesin industri atau teknologi canggih. Penentuan pendapatan nasional, keseimbangan dalam perekonomian terbuka. Pendapatan nasional, keseimbangan dalam perekonomian terbuka adalah kondisi di mana total pengeluaran dalam suatu negara sama dengan total pendapatan negara atau output nasional dengan mempertimbangkan adanya hubungan ekonomi dengan negara lain, seperti ekspor dan impor. Penentuan pendapatan nasional keseimbangan dilakukan dengan menyamakan total pengeluaran dengan total output pendapat nasional dalam perekonomian terbuka. Rumus utamanya adalah Y sama dengan C tambah I tambah G tambah E kurang M. I pendapatan nasional. C konsumsi rumah tangga. I investasi. Pengeluaran pemerintah. Ekspor. Mimpor. Multiplier perekonomian terbuka. 1. Multiplier. Multiplier atau angka pengganda adalah suatu koefisien atau angka yang dapat menjelaskan besarnya tambahan pendapatan nasional, I, sebagai akibat adanya tambahan variabel-variabel tertentu dalam perekonomian. Dalam perekonomian sendiri ada beberapa aktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, I, yaitu C, I, G, T, dan maka akan muncul multiplier dari setiap variabel tersebut. 2. Perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor, barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Sistem ini memberikan kesempatan bagi masyarakatnya untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara lain baik perseorangan, swasta, ataupun pemerintah. Kegiatan ekonomi tersebut bisa dalam bentuk perdagangan produk barang dan jasa, pertukaran teknologi, dan sebagainya. 3. Rumus menentukan besarnya multiplier. Empat. Multiplier pada perekonomian terbuka. Kebijakan ekonomi internasional. Definisi kebijakan ekonomi internasional. Dalam arti luas, kebijakan ekonomi internasional adalah tindakan kebijakan ekonomi pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi komposisi, arah serta bentuk daripada perdagangan dan pembayaran internasional. Kebijaksanaan ini tidak hanya berupa tarif, kuota dan sebagainya, tetapi juga meliputi kebijakan pemerintah di dalam negeri yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap perdagangan serta pembayaran internasional seperti misalnya kebijakan moneter dan fiskal. Sedangkan definisi yang lebih sempit kebijakan ekonomi internasional adalah tindakan kebijaksanaan ekonomi pemerintah yang secara langsung mempengaruhi perdagangan dan pembayaran internasional. Instrumen kebijakan ekonomi internasional. Instrumen ini meliputi A. Kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional mencakup tindakan pemerintah terhadap rekening yang sedang berjalan, current account, daripada neraca pembayaran internasional, khususnya tentang ekspor dan impor barang jasa. Jenis kebijakan ini misalnya tarif terhadap impor, bilateral trade agreement, stat trading, dan sebagainya. Kebijakan pembayaran internasional. Kebijakan pembayaran internasional meliputi tindakan kebijaksanaan pemerintah terhadap rekening modal, capital account, dalam neraca pembayaran internasional yang berupa pengawasan terhadap pembayaran internasional. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan pengawasan terhadap lalu lintas desa, exchange control, atau pengaturan pengawasan lalu lintas modal jangka panjang. C. Kebijakan bantuan luar negeri. Kebijakan bantuan luar negeri adalah tindakan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan, grants, pinjaman, loans, bantuan yang bertujuan untuk membantu rehabilitasi serta pembangunan dan bantuan militer terhadap negara lain.
Tujuan kebijakan ekonomi internasional. Adapun tujuan dari kebijakan ekonomi internasional antara lain. 1. Autarki. Autarki bermaksud untuk menghindari dari pengaruh negara lain baik pengaruh ekonomi, politik dan militer. 2. Kesejahteraan. Welare, dengan mengadakan perdagangan internasional suatu akan memperoleh keuntungan, gain rom trade, dan terjadinya spesialisasi produksi dan meningkatnya konsumsi masyarakat suatu negara oleh karena itu hambatan perdagangan internasional seperti tantbea, larangan perdagangan, wota deal dihilangkan atau dikurangi. 3. Proteksi, protektion. Kebijakan proteksi adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang bambuh, inant industri, dan melindungi perusahaan baru dari perusahaan-perusahaan besar yang semena-mena dengan kelebihan yang ia miliki. Selain itu persaingan-persaingan barang-barang impor proteksi dalam perdagangan internasional terdiri atas kebijakan tarif, kuota, larangan impor, subsidi, dan dumping. 4. Keseimbangan neraca pembayaran, equilibrium balance of payment BOP. Negara yang memiliki kelebihan cadangan aluta asing desa jika pemerintah mengambil kebijakan stabilisasi ekonomi dalam negeri akan tidak banyak menimbulkan problem dalam neraca pembayaran. Sebaliknya untuk negara yang posisi cadangan aluta asing desa sedikit memaksa pemerintah mengambil kebijakan ekonomi internasionalnya misalnya pengawasan desa, exchange control, tidak hanya lalu lintas barang dan jasa tetapi juga modal. 5. Pembangunan ekonomi, economic development. Untuk mencapai tujuan ini pemerintah dapat mengambil kebijakan misalnya. A. Perlindungan terhadap industri dalam negeri yang masih baru mulai berjalan, inant industries. B. Mengurangi impor barang-barang konsumsi yang tidak esensial dan mendorong impor barang-barang yang esensial. C. Mendorong ekspor macam-macam restriksi dalam perdagangan internasional. 1. Tari. Tari adalah pembebanan pajak atau custom duties terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara. 2. Wota. Wota adalah pembatasan jumlah pihak fisik terhadap barang yang masuk, wota impor, dan keluar, wota ekspor. 3. Subsidi. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan yang memproduksi, menjual, mengekspor, ataupun mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Dengan subsidi, harga jual suatu barang dapat terjangkau oleh masyarakat. Maksud diberikannya subsidi adalah agar para produsen dalam negeri menjual barangnya dengan harga yang lebih murah sehingga bisa bersaing dengan barang-barang impor. 4. Dumping. Dumping adalah kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara dengan cara menjual barang ke luar negeri lebih murah daripada dijual di dalam negeri atau bahkan di bawah biaya produksi. Kebijakan dumping dapat meningkatkan volume perdagangan dan menguntungkan negara pengimpor, terutama menguntungkan konsumen mereka. Namun, negara pengimpor kadang mempunyai industri yang sejenis sehingga persaingan dari luar negeri ini dapat mendorong pemerintah negara pengimpor memberlakukan kebijakan anti-dumping dengan tarif impor yang lebih tinggi, atau sering disebut countervailing duties. Hal ini dilakukan untuk menetralisir dampak subsidi ekspor yang diberikan oleh negara lain. Sekian penjelasan dari saya, jika ada kesalahan dalam menjelaskan dan penyebutan bahasa saya yang kurang baik, sekian saya tutup terima kasih dan selamat pagi.